Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta guru penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Barlianta Dwi Muhammad. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Dadapan Kabupaten Pacitan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Nomor induk mahasiswa 209240551. Pada hari ini 9 Mei 2025 bertepatan pada hari Jumat, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Dadapan pada kelas 2 dengan materi zikir setelah sholat. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ada yang sakit? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Tadi sudah berdoa atau belum? Belum. Kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Khalifahna. Amin. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan dengan hafalan surat pendek terlebih dahulu. Yang terakhir kita hafalkan adalah surat Al-Kautsar. Mari kita hafalkan surat Al-Kautsar bersama-sama yang kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Mantap. Masih ingat lagu 10 malaikat? Mari kita nyanyikan lagu 10 malaikat. 1, 2, 3. Mari mengenal 10 malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Israil, Israfil, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Alhamdulillah, tepuk tangan. Baik, Pak Barli absen terlebih dahulu. Insya Allah masuk semua kayaknya ya. Arka, Rangga, Gusti, Jihan, Mada, Naura, Gendis, Ajuna, Bayu. Hadir semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita sudah berdoa, sudah hafalan, sudah mengingat pelajaran tentang 10 malaikat. Nah, sekarang Pak Bali mau bertanya. Coba anak-anak lihat ke slide Pak Bali di depan. Anak-anak, kalau Pak Bali bertanya, hari ini anak-anak datang ke sekolah diantar siapa? Ibu. Diantar ibu, ada yang diantar ayah.
Ada yang diantar kakaknya? Ada yang diantar kakaknya. Kalian berangkat dari rumah ke sekolah, masuk kelas, di kelas mau ngapain? Di kelas mau ngapain? Di kelas mau ngapain? Sungguh-sungguh mau belajar? Kalau Pak Bali tanya, belajar itu apa ya? Belajar itu apa ya? Betul. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Anak-anak, lantas kita di kelas mau belajar, ya toh? Mau belajar apa memangnya hari ini? Coba anak-anak perhatikan. Gambar itu kira-kira gambar apa ya? Orang sholat. Sepertinya itu sudah rakaat terakhir, soalnya sudah duduk tasyahud begini. Sebentar lagi salam. Siapa yang pernah sholat di masjid? Saya. Ngacung yang pernah sholat di masjid. Anak-anak, biasanya orang kalau habis sholat itu yang dilakukan apa? Salam. Zikir, apa lagi? Setelah zikir, doa. Oke. Anak-anak pernah nggak melakukan itu? Pernah? Setiap hari melakukan? Hebat. Siapa yang sudah biasa melakukan zikir setelah sholat? Wah, hebat. Yang lain belum pernah? Pernah tapi jarang-jarang. Ya. Oke. Lantas berarti ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ya toh? Ada yang sudah sering, ada yang belum sering. Kenapa kok ada yang sudah sering melakukan, ada yang belum melakukan? Mungkin yang belum melakukan itu belum mengetahui apa manfaat zikir setelah sholat. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang zikir setelah sholat. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang zikir setelah sholat. Tentang zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Jadi anak-anak, hari ini kita mau belajar, tujuannya adalah ini. Apa saja? Coba anak-anak perhatikan ke depan. Yang pertama, supaya kita mengetahui apa itu zikir setelah sholat. Yang kedua, supaya kita dapat membaca dan mempraktikkan zikir setelah sholat. Yang ketiga apa? Supaya kita memahami manfaat zikir dan membiasakannya dengan senang. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 3. 1, yang belum tahu tentang zikir setelah sholat, nanti setelah kelas ini harus sudah tahu tentang zikir setelah sholat. Yang kedua, yang belum biasa membaca atau belum bisa mempraktekkan zikir setelah sholat, nanti harapannya setelah pelajaran ini sudah bisa membaca dan mempraktikkan zikir setelah sholat. Yang ketiga, yang belum memahami manfaat zikir setelah sholat, nanti setelah belajar di kelas ini diharapkan bisa memahami manfaat zikir setelah sholat. Orang kalau sudah tahu manfaatnya pasti akan suka mempraktikkan. Oke? Hari ini kita akan belajar sesuatu yang bisa membuat hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir. Gitu. Siap belajar? Siap. Tepuk semangat dulu. 1 kali tepuk semangat. Oke. Anak-anak, Pak Barli punya lembar kerja. Nah. Nih. Apa itu yang di slide? Yang di proyektor apa itu gambarnya? Senyum dulu lah. Senyum dulu. Berarti kalau belajar harus tersenyum. Ayo, mana yang tidak tersenyum? Harus tersenyum. Senyum dulu. Tapi bukan ketawa, senyum ya. Anak-anak.
Siapa yang sudah tahu tentang zikir? Coba siapa yang sudah tahu satu bacaan zikir? Subhanallah. Bagus. Siapa lagi yang tahu? Alhamdulillah. Satu-satu. Allahu Akbar. Apa lagi? Astagfirullah. La ilaha illallah. Betul sekali. Hebat. Oke. Anak-anak, itu adalah beberapa contoh bacaan zikir. Lantas, zikir itu apa ya? Ada yang bisa ngasih penjelasan nggak? Kira-kira. Apa ya itu zikir? Ada yang sudah tahu zikir itu apa? Belum tahu? Oke. Dengarkan ya. Semuanya. Oke. Apa ini bacanya? Zikir. Artinya apa? Apa? Betul sekali. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Terus kalau Pak Bali bertanya, zikir itu kita mengingat Allah. Apa tujuannya berzikir? Ayo. Apa? Betul sekali anak-anak. Lihat pintar. Sudah belajar ya? Oh bagus, hebat. Zikir itu supaya apa? Hati kita dekat. Betul sekali. Dekat dengan Allah. Zikir itu apa? Pak, kalau Mas Mada tak tanya, zikir itu apa? Mendekat. Zikir itu? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya berzikir supaya apa? Supaya hati kita dekat dengan Allah. Coba Mas Ajun, tujuannya berzikir supaya apa? Hebat. Zikir itu mengingat Allah. Tujuannya apa? Supaya hati kita dekat dengan Allah. Itu sebenarnya ada di materi. Coba baca itu. Bagian 1. Apa itu zikir? Gitu? Nah, yang ini loh. Nah, betul loh? Zikir itu mengingat Allah. Tujuannya supaya hati kita dekat dengan Allah. Terus coba dibalik itu, Dibaliknya. Itu di situ ada beberapa bacaan zikir setelah sholat. Apa saja itu coba? Terus di bawahnya ada apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu namanya bacaan apa? Takbir, betul, pintar. Terus di bawahnya. Kenapa kita berzikir setelah sholat? Yang pertama apa? Orang yang banyak berzikir hatinya tenang. Saat yang terakhir? Agar semakin dekat dengan Allah. Oke, agar semakin dekat dengan Allah. Orang yang banyak berzikir hatinya tenang, mengingat Allah, hatinya dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan disayang Allah, akan banyak ditolong Allah. Oke, sudah paham? Oke, sekarang coba dibuka LKPD-nya. LKPD-nya ini. Lembar kerjanya dibuka. Kerjakan yang bagian 1. Dari sini, Kak. Yang ini aja. Yang ini, yang dari sini. Lingkari yang menurut kalian itu adalah bacaan zikir setelah sholat. Zikir dilingkari, yang bukan tidak dilingkari ya. Mas Asin sudah? Sekarang dikerjakan yang ini, yang bawahnya. Baik.
Cukup? Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Setelah itu kita akan belajar tentang tata cara zikir setelah sholat. Anak-anak sudah bisa? Ada yang bisa, ada yang belum, ada yang ragu-ragu. Kalau gitu kita pelajari bersama-sama, oke? Bagaimana itu tata caranya zikir setelah sholat? Nah, coba lihat. Siapa itu? Pak Fadli. Masa Pak Fadli itu? Kok kayak ganteng gitu? Ini bukan rumah, nah ini masjid, Masjid Agung Pacitan. Nah, coba kita lihat. Bagaimana sikap berzikir yang betul? Zikir kok katoknya cekak. Aneh ya toh? Aneh. Paling tidak pakai sarung atau pakai muka. Nah, tadi sudah bawa sarung nggak mau kena? Oke, sip. Lah, terus bagaimana sikapnya? Tenang dan khusyuk. Sambil kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, sambil hati kita membatin, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku nikmat yang sangat banyak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hatinya gitu. Jangan malah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang dipikir apa? Aku kok arep ngene Mbak Mira arep tuku cilok karuan. Mesti iki subhanallah. Engko karo tuku susu paling enak ya. Nah, itu namanya hatinya tidak mengingat Allah. Kudune hatine tenang mengingat Allah. Harus khusyuk tenang, ya. Kita lihat bagaimana contohnya. Nah, sambil dilihat tuh. Langsung posisi berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kira-kira anak-anak sudah bisa mempraktekannya belum? Lumayan lah, kayaknya kayak gitu Pak caranya Pak. Aku tadi sudah lihat. Berarti sekarang saatnya siap untuk mencoba? Berarti sekarang anak-anak silahkan pakai sandal, dipakai alat sholatnya, berjejer di sini. Satu, dua, tiga, berangkat. Langsung menghadap kiblat. Oke. Ayo, sekarang buku zikirnya dibuka. Tekan seolah-olah kita baru selesai sholat. Selesai sholat ki apa sing diwaca? Assalamualaikum. Ayo sikape piye nek pas arep sholat? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nek arep zikir ora usah ngomong, langsung bilang alhamdulillah. Terus langsung yang laki-laki sikap sila, yang perempuan tetap iftirosh. Oke. Sekarang dibuka buku zikirnya dari halaman pertama. Oke. Hop. Ingat bagaimana sikap saat berzikir, tenang dan khusyuk. Ulangi dulu ya. Tarik nafas. Tenang dan khusyuk. Pandangan menunduk. Jangan kemana-mana. Oke? Kita ulangi lagi, oke? Dari yang pertama. Istighfar. Bagaimana bacaan istighfar? Astaghfirullahaladzim. Ayo sambil dipraktekkan tangannya. 1, 2, 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah qadir. Sudah bisa? Kalau membaca sendiri tidak bersama Pak Bali sudah bisa? Bisa? Boleh membaca dulu nggak Bapak? Ya? Oke, sekarang tes ya. Anak-anak membaca tanpa didampingi Pak Barli. Sing kompak tapi, sing kompak. Oke? Siap? Siap? Oke, yuk kita posisi sholat tahiyat akhir.
masih ada yang sikapnya belum tenang? Dolanan kertas. Ya ada pokoknya. Kita ulangi sekali lagi sikapnya yang sempurna ya. Sekali lagi supaya ben tambah lancar. Bisyai'in qadir. Alhamdulillah. Sudah bisa? Sudah bisa? Coba satu-satu, Pak. Coba satu-satu. Oh, kamu pengen nyoba? Oke, coba Gusti. Mulai dari langsung astagfirullah aja. Oke, kita bilang Masya Allah, hebat. Sudah bagus, tapi tadi masih kurang lancar di bagian tahlilnya. Nah, nanti dipelajari lagi, oke? Alhamdulillah anak-anak, Pak Barli lihat anak-anak sudah banyak yang bisa. Kalau Pak Barli tanya, kira-kira zikir setelah sholat itu susah atau enggak? Susah atau enggak? Susah atau gampang? Bisa enggak dilakukan? Kalau di rumah bisa enggak? Di masjid bisa enggak? Menyusahkan atau merepotkan apa enggak? Enggak merepotkan kan? Nah, nanti anak-anak jangan cuma di sekolah saja, tapi pas di rumah, pas di masjid juga dipraktekkan. Siapa apa enggak? Ya, oke, kalau begitu kita kembali lagi ke kelas. Berangkat 1, 2, 3. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Santri. Oke, kita lanjutkan ya. Alhamdulillah tadi kita sudah praktek. Nah, coba kita renungkan. Coba kita pikir. Anak-anak ketika zikir, apa yang anak-anak rasakan? Enak, seperti dekat dengan Allah, apalagi rasanya? Pengen mencoba lagi. Apa perasaanmu ketika berzikir? Rasanya tuh kayak di dalam surga. Yang jero surga gue tenang, adem, ayem gitu ya. Nyaman gitu ya. Berarti kalau zikir kita merasa nyaman, hati kita tenang ya. Orang kemerungsung gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir. Bisakah anak-anak melakukan zikir setelah sholat setiap hari di rumah masing-masing? Bisa apa enggak? Siap? Oke. Sip. Sekarang gambar perasaanmu. Di mana gambarnya di sini? Di lembar kerjanya di sebelah sini ada kotaan. Nah, gambar perasaanmu setelah belajar. Kamu perasaannya gimana? Apa sing senang, apa sing sedih, apa sing bingung? Boleh, ya di situ betul. Nah, gambarkan perasaanmu setelah belajar hari ini. Hah? Ya, di situ betul. Sudah semua? Gambarnya sudah tadi? Oke, kalau begitu Pak Barli minta coba ada 2 anak yang menceritakan perasaannya hari ini. Siapa? Gusti lagi, ganti. Tadi Gusti sudah. Coba Mas Ajun ceritakan perasaanmu hari ini setelah belajar. Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang dan pengen mencoba lagi, oke? Perasaannya Mas Ajun, Bi? Gambarnya gini. Oke, siapa lagi yang ingin bercerita? Siapa lagi yang ingin bercerita? Oke, berarti anak-anak semuanya hari ini senang ya? Senang, alhamdulillah. Oke. Sekarang Pak Barli bertanya, anak-anak sudah bisa melakukan zikir setelah sholat? Sudah. Anak-anak sudah tahu apa itu zikir setelah sholat? Anak-anak sudah tahu bacaan zikir setelah sholat? Sudah bisa mempraktekkan? Hei, sekarang sebelum kita tutup, kita tes sumatif dulu. Coba anak-anak kerjakan soal ini di situ saja, di kertas itu saja. Waktunya 10 menit aja ya, oke?
Anak-anak, santri? Masih semangat? Masih semangat? Pak Bali mau bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang zikir. Zikir apa? Zikir setelah sholat. Apa yang kita pelajari hari ini? Zikir setelah sholat. Oke, kita sudah belajar apa itu zikir, bacaannya zikir itu bagaimana, caranya bagaimana. Insya Allah kita sudah bisa semua ya, sudah tahu semua ya. Alhamdulillah. Oke, tugasnya nanti di rumah coba dibaca di lembar kerja yang bagian akhir. Kegiatan di rumah. Kegiatan di rumah yang bagian ini. Apa yang pertama? Oke, minimal 3. Nanti pertemuan selanjutnya sudah hafal. Minimal 3, oke? Minimal 3. Kalau semua bisa hafal, hebat. Yang kedua apa? Ajak orang tuamu berzikir setelah sholat bersama. Nanti ngajak ayah atau ibu nek bar sholat zikir, oke? Oke, sudah paham tugasnya? Terakhir sebelum kita tutup, mari kita lafalkan satu bacaan zikir yang agak panjang. Yang tadi Pak Barli lihat masih ada yang kesulitan anak-anak baca, yaitu bacaan tahlil. Bersama-sama ya. Yang keras, yang semangat. Terakhir, 1, 2, 3. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, anak-anak, selamat. Hari ini kita sudah belajar untuk lebih dekat kepada Allah. Terima kasih. Kita bilang Masya Allah, hebat. Oke, mungkin sekian yang bisa Pak Bali sampaikan. Ada kurang lebihnya Pak Bali mohon maaf. Ketua kelas silahkan beri salam. Disiapkan dulu semuanya. Duduk siap dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama anak-anak, terima kasih juga. Selamat siang. Boleh istirahat.